Guys, di sana di pohon cabai itu guys ada iguana mininya guys, atau si londok. Ayo kita coba tangkap guys, pelan-pelan aja, jangan sampai dia kabur guys. Tuh, dia lagi nangkring di pohon ini. Kita akan coba tangkap guys ya. Kita tangkap ya, 1, 2. Aduh, kabur guys. Oke. Kabur. Dia masuk ke sini nih. Mana guys? Ya, aku dapat. Nih guys, aku dapat si londoknya nih guys. Nih, wow, kita mendapatkan londok atau iguana mini. Yuk kita masukin ke wadah guys. Wow, dia serem banget mukanya guys. Tuh, kayak marah guys. Sepertinya dia memang marah. Yuk kita masukin ke wadah guys. Yuk kita masukin di wadah. Wow, kita udah dapat 1. Yuk kita cari lagi guys. Guys, tadi aku melihat di balik pohon ketela besar ini ada tuh. Tuh guys, kelihatan kakinya tuh. Ayo kita tangkap yuk guys, yuk. 1, 2. Up. Kabur guys. Kena gak? Dapet guys. Nih, kena lagi. Oh. Oke, kita dapat. Nah, ini dia, kita dapat lagi guys. Dia berak lagi. Dia sampai ke berak-berak guys. Saat aku kejar, nih, kita dapat lagi si iguana mini atau londok guys. Jadi ini adalah spesies bunglon invasif pendatang dari luar negeri guys. Jadi dia bukan spesies lokal ya. Jadi kalau kalian menangkap sebanyak-banyaknya di alam boleh, karena di Indonesia itu harusnya nggak ada bunglon seperti ini. Aku nggak tahu penyebabnya apa, dia bisa berkembang biak dan banyak di Indonesia. Mungkin dulu itu ada penghobi atau mungkin ikut ke kapal-kapal perdagangan sehingga bisa masuk ke Indonesia atau apa gitu guys ya. Oke, kita masukin ke wadah. Ini dia, kita udah mendapatkan 2 ekor bunglon invasif. Oh, yang satu warna gelap, yang satu warna kuning. Oke, kita tutup. Guys, di sebelah sana aku melihat lagi ada bunglon invasif lagi yang lagi santai aja nih guys di atas bambu-bambu ini. Tuh guys, tuh dia semakin terganggu dengan kedekatan aku. Aku semakin mendekat tuh, dia lari ke sana guys. Kita coba memakai seser ya guys ya, karena aku bawa seser di sini supaya lebih efisien. Nih guys. Tuh. Tuh guys. Dia takut banget kayaknya. Kabur guys. Kalau kabur ke semak-semak susah nyarinya guys. Guys, akhirnya aku menemukan lagi spesies bunglon invasif. Tuh. Tadi itu dia itu ada di tanah. Tuh, dia naik ke atas tuh guys. Ini ukurannya lumayan gede nih. Tuh guys, tuh kita tangkap pelan-pelan ya guys ya. Ekornya nggak apa-apa. Oke, dapat guys. Ini dia. Ini guys. Ini dia invasif bunglon. Wah, ternyata sekarang udah semakin banyak juga ya guys ya. Meresahkan banget. Kira-kira di tempat kalian juga sama nggak sih ada bunglon kayak gini? Nih, bedanya dengan bunglon kita, bunglon yang asli Indonesia guys, bedanya kalau yang ini pipinya lebih ini ya, lebih tembem gitu guys. Kalau yang bunglon asli dari Indonesia itu lebih lancip gitu guys, lebih langsing gitu ya. Kalau yang ini kayak gini lebih tembem kayak iguana, bener-bener kayak iguana guys. Nih, ayo kita masukin di wadah guys. Ini yang di wadah warnanya berubah loh guys, tuh kayak berubah menjadi bercorak-corak gitu. Kita udah mendapatkan 3 ekor iguana mini atau si londok guys. Oh ya, di tempat kalian namanya apa? Komentar aja guys ya. Ayo kita cari lagi guys. Tadi aku melihat lagi ada bunglon invasif lagi di sini. Mana ya guys? Tadi aku lihat di sini tapi
tiba-tiba hilang. Mana ya? Oh itu tuh guys, kecil banget tuh, kecil dan masuk ke tuh naik ke atas guys, tuh guys, kecil banget tuh di sana guys, tuh semakin ke atas guys, tuh guys, di sebelah sini nih, tangkap yuk. Oh dapat guys, tapi ekornya doang ini sedikit banget yang kena. Ntar guys ya, kita taruh dulu kameranya. Udah kena guys. Tadi aku sempet digigit dan gigitannya itu nggak sakit sih, nggak sakit kayak digigit ikan koi, bahkan lebih sakit kalau digigit ikan guys. Nih ini ada garisnya guys, ini masih bocil. Jadi guys, perkembangbiakannya di sini bagus. Ada lagi tuh guys. Tuh kalian lihat nggak ini? Yang ini. Nih, ya, ini guys. Tuh naik ke atas guys. Ayo kita coba samperin yuk. Ini kita masukin dulu. Wadahnya mana? Nih. Oke. Wow, udah dapat 4 ya guys ya. Itu tadi di atas sana guys. Yo. Malah di dekat aku ada guys tuh. Aku mau samperin ke sana tapi malah di dekat aku bener-bener ada nih guys. Kita tangkap yuk ekornya guys. Ya dapat guys. Nih kita mendapatkan bagian ekornya. Ini dia. Oke. Kena guys. Lidahnya warna kuning. Tadi warna kuning lidahnya guys. Nih. Ya, nanti kita samperin yang di sana. Tadi bener-bener aku nggak lihat di sini ada iguana ini guys. Maaf ya guys ya kalau aku nyebutnya iguana, walaupun namanya bukan iguana karena mirip banget bentuknya guys. Ini aslinya adalah spesies bunglon ya guys ya, bunglon taman ya. Baru sebentar dapat segini nih, banyak nih guys. 1 2 3 4 5 ya. 5 ekor bunglon invasif. Oke guys, langsung saja aku mau samperin yang tadi. Mana ya guys? Tuh ada tuh. Itu tuh guys, di sebelah sana. Tuh, ada guys. Kita tangkap bagian ekornya aja. Tuh guys, di atas aku bener-bener guys. Oke, dapat nih guys. Ini dia. Wow, yang ini kayak mulai memerah warnanya guys ya. Mungkin dia lagi birahi. Nih guys. Bagian dagunya itu kayak mulai berwarna merah guys. Oke, ayo kita masukin ke wadah. Di sini aku semangat banget untuk berburu iguana ini, karena memang iguana ini kan memang bukan spesies asli ya guys ya. Jadi aman banget untuk ditangkap untuk mengembalikan populasi bunglon asli Indonesia guys. Ayo kita cari lagi guys. Guys, aduh, bunglon itu bukan iguana. Guys, ini ada yang gerak-gerak di sini. Tapi itu bukan spesies bunglon ya, itu kayak kadal gitu guys. Kadal apa ya? Tuh, turun ke bawah sana. Kalau kadal biarin aja guys, karena dia itu spesies yang asli juga di sini. Guys, di balik pohon alpukat ini tadi aku melihat ada sesuatu tuh di sana tuh guys. Nih, kalian lihat nggak nih? Nampak nggak? Kita tangkap yuk dari sebelah sini. Oke, kita tangkap yuk guys. 1 2. Hap. Oke, dapat nih guys. Gigit guys. Lumayan sakit juga gigitannya. Aku pikir tidak sesakit ini guys. Dia gigit aku loh guys. Ternyata lumayan sakit juga karena aku tadi nggak tepat bagian ininya. Nih guys, sampai tangan aku kayak gini digigit guys sama dia guys. Ya lumayan sakit sih, tapi tidak membuatku kapok untuk terus menangkap spesies pendatang ini guys. Kita kita udah dapat lumayan banyak juga tuh. Tutup.
Berarti ini kedua kalinya aku digigit sama si spesies ini guys, bunglon ini. Nih, bekasnya seperti ini, tapi tidak sakit juga sih, tidak terlalu sakit, cuma ada bekasnya guys. Ya kita lanjut guys, kita hunting lagi, kita berburu lagi guys. Saat aku lagi berjalan, ada lagi tuh di pohon pisang yang bengkok ini. Kenapa pohon pisangnya bisa bengkok seperti ini ke sana guys? Tuh, kalian lihat nggak? Ini ada kepalanya di sini. Yuk kita tangkap guys. Tapi mungkin aku mau gimana ya cara nangkapnya supaya nih guys, supaya aku nggak kena gigit lagi guys. Tuh dia langsung kabur. Tuh kita kejar guys, dia ke semak-semak ini. Mana guys? Dia di semak-semakan kangkung ini guys. Dia masih berada di sini. Mana ya? Mana ya guys ya? Kalau aku lihat aku langsung tangkap aja dari atas. Tapi aku nggak lihat guys. Ini nih. Oke, kena. Nih guys, aku dapat. Nah, ini dia. Dapat guys. Cuman guys sayangnya karena aku saking semangatnya guys, seser aku sampai patah ini lehernya guys nih. Oke, kita masukin juga wadah. Oke, lompat guys, kabur guys. Dia kabur. Ini ke arah sini. Dapat lagi guys. Kena lagi. Kabur malah tadi. Padahal udah tinggi ininya, wadahnya. Oke. Kita dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 guys. Karena saking semangatnya dan juga memang saser ini udah lama banget ya guys ya. Jadi seperti ini. Yuk kita coba cari lagi guys tanpa seser. Guys, ini ada nih di balik pohon ini nih, pohon pisang. Bocil. Nih guys, bocil tapi lucu. Ada guys tuh, ada tuh guys. Dia lari ke sana. Kemana ya? Ke semak-semak ini guys. Apakah kita bisa menemukannya? Kayaknya nggak bisa deh. Ini guys, kalian lihat nggak tuh di pohon pepaya ini ada tuh guys. Ayo kita tangkap, tapi dari belakang ya. Kita kesini supaya dia nggak ngeliat kita guys. Nah, kalau udah deket kita intip. Ya di sini guys posisinya. Kita langsung hap aja bagian kepalanya guys. Oke. Ternyata bukan kepala tapi kakinya guys. Kalau kayak gini dia itu bisa gigit. Nih guys. Lepas itu jatuh ke bawah. Mana guys? Masuk ke sini tadi. Lepas guys, udah lepas. Itu ada tikus itu. Mana ya? Harusnya sih ada kalau kesini ya. Harusnya kita bisa menemukannya guys. Harusnya sih. Tapi nggak bisa ditemuin kayaknya udah. Di sini aku menjumpai sebuah pohon
yang aku nggak tahu nama pohonnya apa, tapi ada iguananya, ada bunglonnya di sana. Tapi kita lihat dulu buahnya seperti ini guys. Kalian tahu nggak ini buah apa? Kalau kalian tahu komentar aja di bawah ya guys ya. Apa ini buah kelor atau apa nih? Soalnya daunnya kayak daun kelor dan buahnya banyak banget guys. Aku mau tangkap si bunglonnya. Bunglonnya ada di sini. Tiba-tiba hilang guys. Oke, kita pakai kecepatan penuh. Oke. Jatuh guys. Oke. Dia naik lagi. Tuh guys. Tuh guys, lari guys ke sini guys. Dia nyungsep guys. Wah, nyungsepnya dia itu ke rumput ternyata. Nih. Jangan salahkan nyungsepnya guys. Kita tidak bisa menemukannya. Dia nyungsep ke sini loh padahal. Kita coba cari ya. Ini misterius banget. Dia nyungsep di sini tapi tiba-tiba hilang. Ya, hilang guys. Parah ini. Kok bisa ya? Kok bisa guys? Iya loh, tadi di sini ya, nyungsep ke sini. Aku pikir dia itu kurang pro gitu nyungsepnya. Soalnya ini robotnya kan tidak terlalu lebat ya. Tapi guys, kok bisa? Kok bisa sampai tidak terdeteksi guys? Inilah yang membuat dia itu bisa bertahan di kehidupan Indonesia guys. Padahal dia itu kan bukan asli warga plus 62 ya. Mungkin suatu saat, mungkin kalau dia udah terlanjur lama banget di Indonesia guys, mungkin dia bisa dinaturalisasi guys. Mungkin sih. Sini ada yang ngumpet di pohon kecil ini guys. Nih ngumpetnya di belakangnya guys. Lucu banget. Dia ngumpet di pohon yang sekecil ini. Ya ketangkap guys. Satu tuh, jari-jari lolos guys, karena aku terlalu basa-basi tadi. Akhirnya dia lolos. Dan nggak bisa ditangkap lagi, tapi ada tuh. Aku masih bisa melihatnya. Dapat guys, nih kena. Ini masukin ke wadah. Wah, mukanya merah ini. Oke, dapat banyak nih. Kita cari lagi yuk. Guys, ini aku melihat ada pohon buah yang juga aku nggak tahu ini buah apa guys, tapi buahnya itu kayak blueberry nih, warnanya kayak biru-biru gitu. Ini dia guys. Dan warna buahnya biru ungu ya. Kalian yang tahu ini buah apa komentar aja ya guys ya. Biasanya di pohon kayak gini juga ada bunglonnya, tapi di sini aku tidak melihatnya guys. Kita lanjut ke tempat lain. Oke, kita masih lanjut pencarian perburuan bunglon-bunglon invasif atau bunglon-bunglon penjajah yang pendatang dari luar guys. Di sana ada sungai itu. Nah, itu adalah Sungai Serayu guys. Jadi aku di sekitaran Sungai Serayu. Dan biasanya di sini banyak juga nih di tempat-tempat kayak gini. Cuman mereka bakal bersembunyi dan tidak terlihat kalau di tempat kayak gini. Kita akan lanjut ke sebelah sana. Iya, ada guys, ada guys. Ada nih. Tadi di sini ya, kalian lihat nggak?
Oke. Ini ekornya. Aduh, kabur ke atas tuh. Tinggi banget. Nggak bisa. Itu ada kapal kecil, guys. Di sini kita melewati semak-semak, dan semak-semaknya lumayan lebat. Biasanya kalau semak-semak kayak gini spesies bunglon surai, bunglon asli Indonesia. Cuman karena diinvasi oleh bunglon taman, jadi bunglon surainya aku sudah tidak bisa menemukan satupun di sini, guys. Menemukan lagi, guys. Yang ini ukurannya agak lebih besar nih. Tuh. Kemana, guys? Tuh, guys. Untuk menangkap bunglon ini kalian dibutuhkan keberanian, karena dia itu bisa gigit dan dia itu teksturnya kayak ular ya, jadi geli. Jadi kalian dibutuhkan keberanian untuk menangkap bunglon ini, dan juga dibutuhkan ketepatan, karena kita harus menangkap, jangan sampai salah tangkap. Kalau salah kita bisa digigit seperti aku tadi. Lalu dibutuhkan juga kegabutan, guys. Kalau kalian orang yang gabut nih, nangkap bunglon aja, guys, karena seru juga. Oke, kita tangkap yuk, guys. Tuh. Wah, jatuh. Mana, guys? Mana guys? Di kebun ini, dan di pohon ini rimbun banget nih, guys. Dan aku tidak bisa melihat bunglonnya di mana. Mungkin di bagian bawah atau bagian bawah sini, atau udah kabur. Harusnya sih belum kabur ya, tadi di sini. Mana ya, guys? Coba deh kita cari sampai dapat yang di sini. Atau udah naik ke atas? Belum, guys. Jadi masih ada di sekitaran bawah-bawahan ini. Kok bisa hilang? Coba deh kita lebih jeli lagi menelitinya. Apa ada lubangnya ya? Mana sih, guys? Oh, nggak ada ya. Di atas nggak ada juga. Guys, aku melihat ada bunglon lagi. Kita coba tangkap yuk, guys. Satu. Oke, akhirnya dengan keberanianku kita bisa menangkap bunglonnya. Gendut banget, guys, nih. Dia itu gendut banget, guys. Gemoy sekali ya. Bisa-bisanya bisa segemoy ini, guys, nih. Nih, guys, ini bunglon paling gendut yang pernah aku dapat sih. Yuk kita masukin di wadah, guys. Maaf berisik karena di sana ada kapal etek-etek. Ayo kita masukin yuk ke wadah, guys. Tadi yang di pohon itu bener-bener ngilang, nggak kelihatan ya. Yuk kita masukin yuk. Guys, ini udah cukup banyak sih. Ayo kita lihat-lihat yuk, guys. Nih, kita mendapatkan berbagai ukuran bunglon dan banyak banget ini, guys. Nah, ini jenisnya bunglon surai. Bukan bunglon surai. Ini bunglon taman ya, guys ya. Alias londok, alias si bunglon invasif, yang merupakan mereka itu bukan spesies asli Indonesia. Mereka itu pendatang dari luar negeri, guys. Keberadaan mereka di Indonesia, kalau di sini, kalau di tempat ini ya, di habitat ini, setahu aku keberadaan mereka itu, aku juga nanya-nanya ke petani di sini, mereka itu mungkin ada di sini sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, guys. Jadi belum lama.
tapi populasinya cepet banget menyebar dan jadi banyak banget guys spesies bunglon invasif ini. Dulu itu setahu aku bunglon ini cuma ada di daerah Jakarta, tapi sekarang udah merambah ke daerah aku guys. Nih. Spesies bunglon invasif kita dapat banyak banget. Oke guys, jadi untuk yang aku dapat ini aku akan jadiin pakan ikan-ikan predator, karena aligator doyan, ikan lele jumbo juga doyan, dan ikan iguana ya, kalian tahu nggak iguana doyan ini guys, karena aku pernah nyoba naruh 1 atau 2 langsung dimakan. Jadi dia buat cemilan iguana, buat tambahan nutrisi iguana guys. Oke, terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe. Salam satu hobi guys.